Bab 7059. Gunung Ungu, Sungai dan Bulan. Nanako berlari keluar kamar sambil memegang ponsel, sambil berteriak penuh semangat, "Pak Tua, Pak Tua. Charlie Jun nanti pulang untuk makan malam." Pada saat itu, Takehiko Ito sedang merawat pohon pinus 5 jarum miliknya di halaman tengah villa. Pinus putih Jepang ini ditanam oleh Takehiko Ito dari kediamannya di Kyoto, Jepang. Sebagai salah satu spesies pohon unggulan dalam hortikultura Jepang, pinus putih Jepang yang kokoh dan bertubuh lebat ini bernilai setidaknya beberapa juta dolar AS dan merupakan favorit Takehiko Ito. Dia selalu tinggal di gedung apartemen dan tidak pernah punya kesempatan untuk menanam pohon, tetapi sekarang setelah dia pindah ke villa terpisah bergaya tradisional Cina, dia langsung mulai mempermasalahkannya. Layaknya koin antik Tiongkok, koin antik Jepang memiliki beberapa hobi yang unik dan retro. Koin antik Tiongkok gemar bermain-main dengan kayu dan batu giok, sementara koin antik Jepang semuanya memiliki hasrat untuk menjadi ahli berkebun. Memiliki rumah besar di Kyoto tidak serta-merta menjadikan Anda seorang taipan sejati. Memiliki rumah besar, dan halamannya yang penuh dengan pepohonan berkualitas tinggi, itulah taipan sejati. Ketika tamu datang, tuan rumah bahkan tak perlu mengucapkan sepatah kata pun, hanya pepohonan di halaman saja sudah cukup untuk membuat para tamu merasakan kekuatan tuan rumah. Sebagai salah satu taipan papan atas Jepang, Takehiko Ito memang ahli berkebun. Kini tinggal di Tiongkok, dan dengan iklim Kyoto yang mirip dengan Nanjing, ia berencana untuk secara bertahap memindahkan pohon-pohon berharga yang telah ia tanam di Jepang ke Tiongkok. Ia sedang sibuk dengan sesuatu ketika tiba-tiba mendengar Nanako mengatakan bahwa Charlie akan datang ke rumahnya untuk makan malam itu. Ia sangat gembira dan berkata, "Tuan Wade akhirnya keluar dari pengasingannya." "Ya," Nanako mengangguk dan berkata, "sepertinya Charlie Jun baru saja keluar dari pengasingannya hari ini." Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Masa-masa ini pasti sangat sulit bagi Tuan Wade. Karena beliau datang ke rumah kita hari ini, mari kita minum-minum lagi dengannya." Setelah mengatakan itu, ia menatap putrinya dan berkata penuh arti, "Nanako, ini kesempatan terbaikmu untuk memenangkan hati Charlie. Kau harus memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh." Ketika Nanako sedang mengurus pembelian rumah baru, Takehiko Ito bertanya mengapa ia ingin pindah dari Thomson Riviera. Lagi pula, menurut Takehiko Ito, putrinya sangat mencintai Charlie, dan karena kecintaannya pada rumah itu, ia sangat menyukai Thomson Riviera. Keputusannya yang tiba-tiba untuk pindah tentu saja agak aneh. Nanako tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasi secara singkat kepada ayahnya. Ketika mendengar Claire telah meninggalkan Charlie, Takehiko Ito mengucapkan, "Bagus," belasan kali, tangannya begitu gembira hingga hampir menggosoknya hingga mentah. Dalam pandangannya, kepergian Claire dari Charlie adalah kesempatan terbaik bagi putrinya untuk menggantikannya. Tidak peduli berapa banyak wanita yang ia percaya bahwa putrinya adalah yang paling istimewa di hati Charlie, atau terus terang, putrinya jelas merupakan orang yang paling tersentuh olehnya di antara semua wanita yang ia percayai. Penghakiman ini tidak didasarkan pada kepercayaan buta, tetapi pada analisisnya terhadap perilaku Charlie terhadap putrinya selama bertahun-tahun. Charlie tidak hanya melakukan perjalanan khusus ke Kyoto untuk merawat luka putrinya, tetapi juga menyelamatkan nyawanya. Dalam pertempuran yang kacau di Tokyo, dialah yang membantu keluarga Ito muncul sebagai pemenang. Yang lebih menyentuh hati Ito Takehiko adalah Charlie menggunakan pil peremajaan yang sangat berharga untuk menumbuhkan kembali kakinya. Jika Charlie tidak memiliki putrinya di dalam hatinya, bagaimana mungkin ia memiliki kesempatan untuk menerima keberuntungan seperti itu? Dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu tersebut, mimpi terindah yang dialami Ito Takehiko adalah Charlie akan menjadi menantunya. Sekarang kesempatan itu telah datang, dia harus membuat Nanako memberikan segalanya. Nanako tahu ini kesempatan langka. Kepribadiannya selalu mencintai dan membenci tanpa memikirkan konsekuensinya, jadi ia tak pernah menyembunyikan perasaannya terhadap Charlie. Meskipun tahu Charlie mungkin takkan pernah meninggalkan Claire, ia tetap rela menunggu. Bahkan jika pada akhirnya semua sia-sia, ia tak akan menyesalinya. Dulu, dia hanya akan diam di sisi Charlie, tetapi sekarang, dia berharap bisa memenangkan hati sejati Charlie.
Maka ia berkata dengan sangat serius kepada Ito Takehiko, "Pak Tua, Nanako juga berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini, tapi mungkin akan sulit untuk sementara waktu. Charlie Jun punya perasaan yang mendalam terhadap Nona Claire, dan mungkin akan sulit baginya untuk melupakannya untuk sementara waktu." Takehiko Ito berkata dengan serius, "Bagi Tuan Wade, ini seperti terperosok ke dalam pasir hisap. Jika ia mengandalkan dirinya sendiri, akan sulit untuk keluar. Seseorang harus mengulurkan tangan kepadanya, dan ia harus bersedia meraih orang lain. Hanya ketika mereka berdua bekerja sama, mereka dapat terbebas dari pasir hisap." Setelah mengatakan itu, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tanpa Anda sadari, banyak sekali orang yang dengan panik menghubungi Tuan Wade, berharap dapat membantunya. Jadi, Anda tidak boleh terlalu pasif. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesal jika orang lain sampai di sana lebih dulu." Nanako tersenyum kecil dan berkata, "Apakah Pak Tua pernah berpikir bahwa Charlie Jun bukanlah seseorang yang bisa ditarik keluar sendirian?" Ito Takehiko bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Nanako berkata dengan agak malu-malu, "Paman, Charlie Jun punya banyak wanita kepercayaan. Dulu, dengan Nona Claire di dekatnya, dia selalu menahan perasaannya terhadap wanita-wanita kepercayaan itu, jadi mereka tidak punya banyak kesempatan. Sekarang, jika dia memilih untuk terus menahan diri, wanita-wanita kepercayaan itu tetap tidak akan punya kesempatan. Jika dia memilih untuk berhenti menahan diri, maka semua orang mungkin punya kesempatan." Takehiko Ito bertanya, "Nanako, apakah maksudmu setelah Tuan Wade menerima kepergian Nona Claire, dia mungkin akan dikelilingi oleh 3.000 wanita cantik, seperti seorang kaisar kuno?" Nanako mengangguk pelan dan berkata, "Kalau dia tidak memberi kepada siapapun, maka semua orang bisa terus bertahan dalam diam seperti sebelumnya. Tapi kalau dia memutuskan untuk memberi, pasti akan merugikan orang lain. Charlie Jun tidak pernah melakukan apapun yang merugikan orang-orang kepercayaannya, jadi kita mungkin harus benar-benar bekerja sama." Takehiko Ito berkata dengan canggung, "Pria yang punya banyak teman curhat wanita bukanlah hal yang aneh di kalangan atas, bahkan cukup umum. Elon Musk, misalnya, punya banyak wanita yang pernah melahirkan anak-anaknya." Pada titik ini, Takehiko Ito membalas, "Tapi meski begitu, hanya ada satu orang yang bisa mempertahankan hubungan pernikahan yang sah dengannya. Sekalipun orang lain bisa memenangkan hatinya, mereka hanya bisa tanpa nama dan tanpa status. Kau tidak bisa menjadi orang yang tanpa nama dan tanpa status, kan?" Nanako berkata dengan agak canggung, "Orang tua, masih terlalu dini bagimu untuk membicarakan hal ini sekarang, lagi pula, masalah ini bukan kemauanku." Takehiko Ito berkata dengan serius, "Nanako, keluarga Ito sekarang nomor 1 di seluruh Jepang. Jika Charlie bisa memberimu gelar di masa depan, Pak Tua bersedia memberimu semua aset keluarga Ito sebagai mas kawinmu. Pak Tua punya tekad untuk berjuang sekuat tenaga, dan kau juga harus berjuang sekuat tenaga dalam tindakanmu." Setelah mengatakan itu, ia menghela napas dan berkata, "Menurut Odo-san, tak seorang pun yang lebih cocok menjadi istri Charlie selanjutnya selain dirimu. Keluarga Ito sangat kuat dan bisa dianggap sebagai pasangan yang cocok. Lagi pula, kau dan Charlie sudah lama saling menyukai, yang dapat dilihat oleh Odo-san. Selain itu, kalian berdua adalah kultivator. Jika kalian berdua menghabiskan sisa hidup bersama, kalian tidak hanya bisa saling mengandalkan secara emosional, tetapi juga saling mendukung di jalur kultivasi. Ini adalah pasangan yang sempurna." Bagi Takehiko Ito, menemani Nanako meninggalkan kampung halamannya dan menetap di Tiongkok sebagian karena kakinya telah pulih sepenuhnya dan ia tidak ingin tinggal di Jepang dan menimbulkan keributan, dan sebagian lagi karena ia berharap putrinya dapat menikah dengan Charlie sesegera mungkin. Nanako meninggalkan Jepang dan datang ke Aorus Hill untuk bergabung dengan Charlie karena ia sedang mengejar cinta sejati. Oleh karena itu, kata-kata ayahnya tidak membuatnya malu, melainkan memberinya dukungan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan ayahku barusan, dapat dikatakan dia sudah habis-habisan. Selama ia bisa menikahi Charlie, ayahnya tidak lagi peduli siapa nama seluruh keluarga Ito di masa depan. Jika ia benar-benar bisa menikahi Charlie, seluruh keluarga Ito akan menjadi mas kawinnya. Setelah menikahi Charlie,
ia tidak hanya akan mengambil nama keluarga suaminya dan mengubahnya menjadi Wade, tetapi juga akan menggunakan nama keluarga Wade untuk semua anak yang ia miliki, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, keluarga itu akan sepenuhnya terhapus dari generasinya. Namun, jika dia tidak bertemu Charlie, menurut adat istiadat ayahnya dan keluarga besar Jepang, keluarga itu pasti akan mengadopsi menantu laki-laki. Menantu laki-laki Jepang memiliki martabat yang lebih rendah daripada menantu laki-laki Tionghoa karena tidak hanya anak yang lahir setelah menikah dengan keluarga tersebut yang mengambil nama keluarga perempuan. Tetapi menantu laki-laki itu sendiri juga harus mengubah nama keluarganya menjadi nama perempuan tersebut. Dalam hal ini, keluarga itu dapat terus eksis dan berkembang, alih-alih berakhir tiba-tiba pada generasinya. Memikirkan hal ini, Nanako terharu sekaligus sedih. Ia bertanya dengan lembut kepada ayahnya, "Pak Tua, kalau kita tidak menerima menantu, keluarga itu mungkin tidak akan punya keturunan lagi. Bisakah Bapak benar-benar menerima hal itu?" Takehiko itu tersenyum dan berkata, "Selama kamu benar-benar menikah dengan baik di mata Pak Tua, apalagi yang bisa dianggap tidak dapat diterima oleh Pak Tua? Yang perlu diwariskan bukan hanya nama keluarga, tetapi juga garis keturunan. Selama garis keturunan dapat berlanjut, nama keluarga tidaklah begitu penting." Setelah mengatakan ini, ia menghela napas dan berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, keluarga itu kami memiliki seorang menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami. Ia mengorbankan nama keluarganya sendiri dan menikah dengan keluarga itu. Saat itu, kepala keluarga itu, untuk mencegahnya mengubah nama keluarga itu di masa mendatang, bahkan memburu pembantu dan anak haram yang berselingkuh dengannya. Begini, meskipun Anda memiliki menantu laki-laki, itu tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Anda tetap harus waspada terhadapnya. Daripada itu, lebih baik tidak peduli saja. Lagi pula, Charlie sungguh pria yang langka dan luar biasa. Jika kau bisa menikahinya, bahkan jika Odo-san langsung meninggal, dia akan meninggal dengan senyuman di wajahnya. Soal nama itu, kita tidak membutuhkannya." Saat Takehiko itu selesai berbicara, mata Nanako sudah sedikit merah, dan dia bergumam pelan, "Terima kasih, Paman." Lalu itu Takehiko tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Tentu saja, kita akan menukar ketulusan dengan ketulusan. Jika kau benar-benar menikahi Charlie di masa depan dan memiliki 4, 5, atau 6 putra untuknya, aku akan berlutut di tanah dan memohon padanya untuk mengizinkan salah satu putramu mengambil nama keluarga itu." Sambil berbicara, dia menatap Nanako dan bertanya dengan serius, "Nanako, apakah menurutmu Charlie akan mengerti dan memperhatikanku?" Nanako tersentuh, tetapi kemudian ayahnya membuatnya tertawa sekaligus menangis. Punya 4, 5, atau 6 putra. Memangnya dia pikir dia apa? Kebanyakan ayah menyayangi putri mereka dan tidak ingin mereka punya banyak anak, tetapi ayahnya justru berharap dia punya 4, 5, atau 6 putra. Maka dia bergumam malu-malu, "Charlie Jun akan segera datang. Kalau kau ingin tahu apakah dia akan mengerti, tanyakan saja sendiri." Takehiko itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Keluarga itu tidak pernah meminta imbalan apapun, mereka selalu memberi terlebih dahulu, apapun yang terjadi." Saat malam tiba, Charlie berkendara ke Sanheiwe, mengikuti lokasi yang dikirim oleh Nanako. Tempat ini terletak di kaki bukit timur Gunung Zijin, tidak jauh dari Villa Zijin tempat Maria Lin tinggal. Ini adalah pertama kalinya Charlie mengunjungi area villa ini. Setelah tiba, ia mendapati bahwa kepadatan bangunan di sini bahkan lebih rendah daripada di Thomson Riviera. Terlebih lagi, ini adalah area villa murni. Tidak seperti Thomson Riviera yang memiliki bangunan hunian bertingkat tinggi untuk memenuhi persyaratan rasio kafling. Villa-villa di Sanheiwe semuanya dirancang dengan gaya rumah halaman tradisional Tiongkok. Untuk mempertahankan pesona klasik gaya tradisional Tiongkok di lantai dasar, seluruh komunitas menerapkan pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan. Kendaraan tidak diperbolehkan melintas di lantai dasar. Semua kendaraan harus melewati garasi bawah tanah menuju ruang bawah tanah villa masing-masing. Nanako selalu teliti, jadi dia menunggu Charlie di pintu masuk kompleks perumahan. Setelah Charlie tiba,
dia masuk ke mobilnya dan mengantarnya ke garasi parkir bawah tanah. Saat Charlie melaju ke garasi parkir bawah tanah, Nanako ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini, Charlie-kun?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mengasingkan diri, tapi karena pikiranku tak tenang, itu tak terlalu efektif." Nanako mendesah, "Pasti karena aku sangat merindukan Bu Claire, kan?" Charlie tidak menghindar dari topik itu dan mengangguk kecil, berkata, "Aku sudah memikirkan di mana dia mungkin berada, bagaimana keadaannya, dan aku juga berharap detektif Lee akan segera menemukan petunjuk, jadi aku belum bisa fokus pada kultivasiku." Setelah berkata demikian, dia bertanya kepada Nanako, "Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini?" Nanako berkata, "Saya kembali ke Jepang beberapa hari yang lalu." "Oh." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba kembali ke Jepang?" Nanako bertanya kepadanya, "Apakah Charlie-kun masih ingat amulet yang diberikan Nanako padamu?" "Aku ingat." Charlie mengangguk dan berkata, "Sepertinya kamu memintanya di Jepang." "Ya." Nanako mengangguk dan berkata, "Itu diperoleh dari kuil Kinkakuji di Kyoto." Charlie bertanya padanya, "Kamu tidak pergi dan meminta amulet lagi, kan?" "Tidak," kata Nanako agak sedih, "aku kembali kali ini karena kepala biara kuil Kinkakuji, Master Queen, telah meninggal dunia. Aku telah menerima bimbingan darinya sebelumnya, jadi aku kembali untuk memberi penghormatan." Charlie selalu ateis dan tidak percaya pada agama apapun, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Master Konyin. Ketika mendengar Nanako kembali untuk memberi penghormatan kepada seorang biksu Buddha berpangkat tinggi, dia tidak menganggapnya istimewa. Dia hanya berkata dengan santai, "Anda telah menempuh perjalanan jauh untuk memberi penghormatan, jadi biksu ini pasti sangat luar biasa." Nanako mengangguk, "Master Queen adalah biksu paling dihormati di seluruh Jepang. Beliau meninggal dunia hingga usia 125 tahun." Charlie bertanya padanya, "Begitu tua? Apakah dia seorang kultivator?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia terobsesi dengan agama Buddha sepanjang hidupnya dan menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kitab suci dan ajaran Buddha." Charlie agak terkejut, sungguh langka bagi orang biasa yang bisa hidup hingga usia lebih dari 120 tahun. Namun, langka bukan berarti tidak ada, jadi dia tidak menanggapinya terlalu serius dan bertanya kepada Nanako, "Ketika seorang biksu setingkat harta nasional meninggal, apakah pemakamannya sangat megah?" "Tidak. Sama sekali tidak," kata Nanako. "Pemakaman biksu itu tidak terbuka untuk umum, pemakamannya diadakan di dalam kuil Kinkakuji, dan hanya para biksu yang hadir. Saya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pemakamannya." Saat berbicara, Nanako tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya, Charlie Jun, orang yang memimpin pemakaman Master Konyin adalah Master Jingqing, yang telah mencerahkan saya dan membantu saya mencapai pencerahan." Tuan Jingqing. Charlie agak terkejut mendengar nama itu. Orang ini cukup sering muncul di telingaku. Dia berhasil membantu Nanako mencapai pencerahan di kuil Kixia, dan aku tak pernah menyangka dia juga punya koneksi dengan seorang biksu Jepang berpangkat tinggi. Dia bukan orang yang mudah curiga, tetapi intuisinya mengatakan jika seseorang yang tidak berhubungan dengannya terus muncul dalam hidupnya, pasti ada sesuatu di baliknya. Jadi dia bertanya pada Nanako, "Apakah kamu melihat biksu Jingqing lagi kali ini?" "Tidak." Nanako menggelengkan kepalanya. Setelah guru Jingqing memimpin pemakaman, dia meninggalkan Jepang. Saya tidak menghadiri pemakaman, jadi saya tidak bertemu guru Jingqing. Saya pergi ke Kinkakuji untuk memberikan penghormatan terakhir kepada guru Konyin setelah pemakaman. Kinkakuji saat ini sedang direnovasi dan untuk sementara waktu tidak menerima pengunjung. Namun, bersalju, keluarga Ito selalu menjadi donatur terbesar bagi Kinkakuji. Kuil jadi memberikan ciuman untuk mereka. Charlie mengangguk pelan dan mendesah, "Tidak banyak kekhawatiran yang benar-benar kutemui dalam kehidupannya. Beberapa yang kutemui adalah musuh atau pernah menjadi musuh di masa lalu. Master Jingqing ini bisa memasuki Dao melalui Buddhisme, jadi dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku berharap bisa bertemu di dekatnya dan berdiskusi tentang Dao di dekatnya." Saat berbicara, dia teringat bayangannya sendiri. Kultivator sangatlah langka,
Jadi sejak ia mulai memahami Dao, setiap persahabatan yang muncul di sekitarnya memiliki hubungan di dekatnya. Mereka adalah anggota masyarakat anti-Seimei, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, seperti Nanako. Yang pertama bertujuannya, sedangkan yang terakhir tiba-tiba mencapai pencerahan di sekitarnya, dan dicerahkan oleh guru Jingqing itu. Melihat masalah ini dari sudut pandang ini, tampaknya penampilan guru Jingqing tidak akan sesuai dengan pola ini jika dia tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Saat itu, Nanako tidak tahu apa yang dipikirkan Charlie. Ketika mendengar bahwa Charlie ingin bertemu dengan Tuan Jingqing, karena cintanya kepada kekasihnya, ia langsung berkata, karena Charlie ingin bertemu dengan Tuan Jingqing, Nanako akan mencoba menghubunginya dan melihat apakah dia bersedia bertemu dengan Charlie. Charlie bertanya, apakah Anda memiliki informasi kontaknya? Nanako menggelengkan kepalanya, tidak, tapi guru Jingqing cukup aktif di komunitas Buddha. Kalau kamu ingin memasarkan, seharusnya tidak sulit. Charlie kemudian bertanya, apa status orang ini di komunitas Buddha? Apakah ada yang tahu bahwa dia seorang yang kompeten? Nanako berkata, guru Jingqing adalah seorang biksu muda yang menjadi biarawati di usia muda. Beliau belajar di beberapa akademi Buddha dan mulai kemudian tinggal di berbagai wihara, memberikan ceramah, dan berdebat tentang Dharma. Beliau memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang banyak ajaran Buddha dan telah diakui oleh banyak guru Buddha. Namun, saya rasa dunia luar jelas tidak mengetahui identitasnya sebagai seorang berkepentingan. Berke, menjadi seorang berhubungan adalah hal yang luar biasa. Sama seperti Charlie Jun, dia pasti tidak akan membiarkan orang luar pada waktu normal. Charlie tiba-tiba menyadari sesuatu dan merangkul, kau benar, setiap pemancar memiliki rasa bersalah karena memiliki harta karun, mereka tidak bisa, dan tidak berani, membiarkan orang lain mengetahui rahasia mereka. Pada titik ini, Charlie membalas, tapi guru Jingqing tidak memenuhi syaratmu, dan kau bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Beranikah dia mencapai dirinya untuk mencerahkanmu dan mencapai pencerahan? Ini, aku juga tidak tahu. Nanako juga sedikit bingung. Charlie merasa ada yang tidak beres semakin dia bersumpah. Ia mengerutkan kening dan berkata, para pihak yang terlibat di dunia ini seperti pemburu di hutan gelap yang digambarkan dalam Masalah Tiga Tubuh. Tak seorang pun berani menyalakan obor untuk menarik perhatian orang lain. Terlebih lagi, ketika mereka melihat obor lain, mereka langsung menjauh atau langsung membunuh. Seseorang seperti Master Jingqing, yang berinisiatif memahami Dao, tidak sesuai dengan hukum rimba di dunia ini. Nanako merasa sedikit bingung dan segera bertanya kepadanya, apakah Charlie Jun berpikir bahwa Tuan Jingqing punya niat buruk? Tidak juga. Charlie menghibur kepala dan berkata, dia tertimpa nyawanya untuk memahami Dao tanpa mengharapkan ketidakseimbangan apapun. Dia pasti bukan orang jahat, dan dia pasti tidak punya niat jahat. Jadi, bukan berarti dia punya niat jahat, hanya saja motifnya tidak jelas. Charlie bukanlah Maria Lin. Jika dia Maria Lin, saat memikirkan hal ini, dia seharusnya bertanya-tanya apakah kepergian Claire juga ada hubungannya dengan guru Jingqing. Jika dia bisa memikirkan hal ini, dan kemudian mencoba melacak tindakan Claire sebelumnya, dia mungkin bisa sampai pada kesimpulan yang sama dengan Maria Lin. Saat ini, dia merasa kemunculan guru Jingqing tampaknya memiliki siapa tujuan lain, dan dia ingin mengetahui orang ini. Nanako kemudian berkata, karena Tuan Wade mengirimkan motif guru Jingqing, mari kita cari kesempatan untuk bertanya langsung kepadanya. Jika dia kebetulan menemukan bahwa saya memiliki potensi pencerahan dan secara tidak sengaja mencerahkan saya, maka tidak perlu terlalu khawatir. Namun, jika dia sengaja mendekati saya dan bermaksud mencerahkan saya, maka masalah ini menjadi rumit. Karena jika seorang bisa memperhatikan seseorang seperti saya yang belum mencapai pencerahan, satu-satunya kemungkinan adalah dia memperhatikan Anda, Tuan Wade, terlebih dahulu. Analisis Nanako semakin memperjelas kebingungan itu. Charlie juga merasa bahwa kemungkinan seseorang bertanding dengan peluang hidup yang sangat rendah bertemu dengan seseorang yang memiliki peluang bakat yang sama rendahnya secara kebetulan, dan cukup murah hati untuk membantu memahami Dao, sangat kecil jika Anda menghitungnya. Jika peluang keberadaan seorang atlet di dunia ini adalah 1 berbanding 10 juta,
dan peluang memiliki bakat menjadi keterampilan adalah 1:1 juta, maka peluang mereka berdua untuk bertemu secara kebetulan di satu tempat jauh lebih kecil daripada kemungkinan asteroid menabrak bumi. Oleh karena itu, kemungkinan yang terakhir lebih besar, dan jauh lebih besar. Jika memang demikian, Charlie tiba-tiba membuat kesimpulan yang berani. Dia merasa bahwa Tuan Jingqing kemungkinan besar adalah orang yang sama seperti Stephen Tang. Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba ingin pergi ke Gunung Zijin untuk menemui Maria Lin dan menyampaikan kesimpulannya, karena dalam alam bawah sadar Charlie, orang yang paling bisa dia ajak jujur dan paling sedikit rahasianya di dunia ini adalah Maria Lin. Kecuali Maria Lin, dia menahan diri seperti orang lain. Melihat ekspresi serius dan kesunyian Charlie, Nanako menyadari keseriusan situasi ini dan segera berkata, tiba-tiba aku merasa bahwa Tuan Jingqing ini sungguh tak terduga. Bagaimana tepatnya dia bisa mengenal Charlie Jun, dan bagaimana dia bisa mengenalku melalui Charlie Jun. Terinspirasi olehnya, Charlie segera bertanya padanya, apakah kamu ingat detail pertemuanmu dengannya? Aku ingat. Nanako mengangguk dan berkata, aku mendengar dari yang lain kalau Master Jingqing sangat ahli dalam mengirimkan jimat. Jadi aku punya ide untuk meminta satu untuk Charlie Jun, itulah kenapa aku bertemu dengannya di kuil Qixia. Sambil berbicara, dia berbisik dengan agak malu-malu, Charlie Jun tahu bahwa aku selalu memiliki beberapa kepercayaan feodal dan tahayul. Charlie menangkap sesuatu dan segera bertanya padanya, jadi, dari mana kamu mendengar tentang dia? Nanako menjawab dengan jujur, itu ada di dalam lift, di lift Thomson Riviera. Charlie merasa semakin aneh dan mengerutkan kening, lalu berkata, di lift Thomson Riviera. Kebetulan sekali. Ya, kata Nanako, saya sedang naik lift ke ruang bawah tanah ketika seorang tetangga datang. Dia sedang menelepon seseorang tentang kunjungan Guru Jingqing ke kuil Qixia dan bahwa dia akan mengirimkan jimat bagi umat beriman. Jadi saya mendekatinya dan bertanya tentang hal itu. Charlie memperkenalkan kilatannya. Kilatan tajam melintas di dalamnya, lalu dia berkata dengan tegas, wanita ini mencurigakan. Sejak saat itu, Charlie menjadi sangat waspada terhadap kebetulan. Ketika dia melihat kebetulan-kebetulan ini sekarang, sebuah pikiran segera muncul dalam benaknya, dari mana datangnya begitu banyak kebetulan di dunia ini. Bahkan 9 kitab suci surgawi misterius yang terungkap saat ayah mertuaku memecahkan botol itu bukanlah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Pencerahanku yang berhasil juga berkat anugerah ayahku berupa peringkat naga kepadaku, yang membuatku menjadi naga yang naik. Jadi ketika Nanako mendengar di lift bahwa Guru Jingqing akan datang ke kuil Qixia, dan kemudian pergi ke sana, dan mendapat pencerahan dari Guru Jingqing, kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan ini lebih seperti jebakan canggih yang memikat orang semakin dalam. Jika rangkaian kejadian ini merupakan serangkaian skema yang saling berhubungan, maka wanita yang ditemui Nanako di lift adalah umpan pertama. Jadi dia langsung bertanya pada Nanako, apakah kamu kenal wanita itu? Dia tinggal di lantai bawah rumahmu. Nanako mengangguk dan berkata, aku sudah bertemu dengannya beberapa kali lagi sejak saat itu, dan kami berbasa-basi di lift. Kami cukup akrab. Dia tinggal di lantai 9. Suaminya sedang dinas sepanjang tahun, jadi dia tinggal sendiri. Charlie segera berkata, tunggu sebentar, aku akan menelepon. Setelah mengatakan itu, Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Orvel. Ketika panggilan tersambung, Orvel dengan hormat bertanya, Tuan Wade, apa instruksi Anda? Charlie menginstruksikannya, Orvel, periksa informasi pemilik Thomson Riviera dan kirimkan saya informasi pemilik lantai 9 gedung Nona Ito. Gedung tinggi yang dibeli Nanako adalah yang terbaik di Thomson Riviera, dengan hanya 1 unit di setiap lantai. Orvel memiliki koneksi yang kuat di Aorus Hill. Setelah menerima telepon, ia segera mulai bertanya dan segera mengirimkan informasi tersebut kepada Charlie. Apartemen di lantai 9 terdaftar atas nama Parker Kiki. Namun, Parker Kiki bukan warga negara Tiongkok, melainkan warga negara Amerika keturunan Tionghoa. Ia memiliki perusahaan impor dan ekspor di Nanjing, dan memenuhi syarat untuk membeli properti tersebut karena investasinya di Tiongkok. Charlie merasa aneh.
Identitas wanita itu sangat berbeda dari deskripsi Nanako. Nanako mengatakan bahwa suami wanita itu bekerja di kota lain sepanjang tahun, sementara dia seorang ibu rumah tangga, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Selanjutnya, perlu dipastikan apakah perusahaan wanita ini merupakan perusahaan cangkang dan apakah kewarganegaraan Amerikanya dapat diverifikasi. Jadi dia berencana agar Orville terus menyelidiki wanita dan perusahaan itu, lalu mengirim identitas wanita itu ke Stella Fey, yang saat itu berada di Amerika Serikat, sehingga Stella Fey dapat membantu memeriksa apakah kewarganegaraan Amerika wanita itu benar. Nanako juga menyadari keseriusan masalah ini dan tahu bahwa Charlie pasti sangat frustrasi, jadi dia menghiburnya, "Charlie-kun, jangan terlalu khawatir. Kita akan menyelidiki semuanya perlahan dan kebenaran akan terungkap. Di masa depan, kita harus lebih memperhatikan peluang dan kebetulan yang tidak biasa di sekitar kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan peluang itu." Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat sebuah detail dan segera berkata, "Tapi Charlie Jun, kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah lama tidak bertemu wanita ini. Mungkin dia sudah menyelesaikan misinya dan pergi. Kalau kau menyelidikinya secara besar-besaran sekarang, kau mungkin akan membuat mereka waspada. Kalau begitu, mereka akan tahu kau menyadari kehadiran mereka. Kalau mereka punya rencana lain, mereka mungkin akan lebih berhati-hati. Bukankah itu akan mempersulit menemukan petunjuk?" Charlie bergumam, "Maksudmu berpura-pura tidak tahu dan kemudian menunggu dengan sabar." "Benar sekali," kata Nanako yakin, "dalam seni perang Sun Tzu, ada pepatah yang mengatakan, gunakan rencana untuk membalikkan keadaan pada musuh. Sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Berpura-puralah kau tidak tahu apa-apa, biarkan musuh lengah dan menggunakan trik yang sama lagi, lalu kau bisa membalikkan keadaan." Charlie menganggap kata-kata Nanako sangat masuk akal. Jika kita selidiki, pihak lain mungkin tidak takut. Faktanya, perlu atau tidaknya menyelidiki wanita ini secara menyeluruh, mungkin merupakan tanda peringatan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Charlie mengurungkan niatnya untuk meminta Stella Fey menyelidiki identitas pihak lain secara menyeluruh. Sebaliknya, ia meminta Orville untuk mengatur seseorang memeriksa tagihan air dan listrik di lantai 9 Thomson Riviera untuk melihat konsumsi air dan listrik unit tersebut. Ini akan membantunya menentukan apakah rumah itu berpenghuni. Jika konsumsi air terakhir 0 dan konsumsi listrik sangat rendah, itu akan membuktikan bahwa rumah itu kosong dan tidak ada orang yang tinggal di sana lagi. Orville sangat efisien. Ia segera membalas pesan Charlie, mengatakan bahwa tagihan air apartemen di lantai 9 sudah 0 selama hampir sebulan, dan tagihan listriknya hanya 68,03 yuan. Jika suatu rumah kosong dan tidak ada kebocoran atau kebocoran air, tentu saja tidak akan ada konsumsi air. Namun, listrik berbeda. Kulkas, router, dan peralatan rumah pintar yang terhubung ke internet akan terus-menerus mengonsumsi listrik. Tagihan listrik bulanan yang lebih dari 60 yuan hanya sedikit di atas 100 kWh, yang setara dengan 4 atau 5 kWh per hari. Konsumsi daya setidaknya sepertiga untuk kulkas berdampingan, dan luas lantai 1 unit di Thomson Riviera berkisar antara 2 hingga 300 meter persegi. Pengembang memasang panel up tertanam di setiap ruangan, dan jaringan listrik menempati sepertiga lagi. Sisanya untuk alarm gas, alarm asap, dan tombol panggilan darurat. Ada kemungkinan pihak lain telah memasang kamera pengintai berjaringan di rumah, sehingga mereka dapat diberitahu secara langsung jika ada orang yang masuk. Oleh karena itu, dilihat dari konsumsi air dan listrik, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah ini selama sebulan terakhir. Sepertinya wanita ini telah menyelesaikan misinya dan meninggalkan Aurus Hill. Sekalipun identitasnya terungkap, kecil kemungkinannya dia akan ditemukan. Charlie merasa agak kesal karena dia menyadari bahwa ada jaring tak kasat mata yang mengelilinginya, mengendalikan sebagian besar gerakannya, dan bahkan mulai mengatur dan memengaruhi hidupnya, seperti dalam The Truman Show. Ia bahkan mulai curiga bahwa istrinya, Claire, mungkin juga salah satu dari mereka. Jika memang begitu, kepergiannya mungkin hanya karena peran yang mereka berikan kepadanya telah dimainkan. Meskipun dia tahu pihak lain mungkin tidak benar-benar mempunyai niat jahat,
perasaan dimanipulasi secara diam-diam masih membuatnya sangat tidak nyaman. Nanako segera mengganti topik pembicaraan, berkata, Charlie Jun, kita sudah belajar dari kejadian ini. Jangan biarkan dia terlalu memengaruhi kita sekarang. Ayah kita sudah menunggu kita di rumah untuk makan malam. Ayo cepat naik ke atas. Charlie mendesah pelan dan mengangguk sedikit. Ia tahu ada yang salah dengan pikirannya, yang sebagian besar disebabkan oleh kepergian Claire. Saat itu, ia tiba-tiba ingin mencari Maria Lynn, duduk bersamanya di bawah pohon teh puer, menyeduh teh bersama, dan menceritakan masalahnya, untuk melihat bagaimana Maria Lynn akan menghiburnya atau memberinya inspirasi. Maka ia pun menyesuaikan pikirannya dan berkata kepada Nanako, kita tidak bisa membuat Tuan Ito menunggu lebih lama lagi, jadi ayo cepat naik ke atas. Tapi aku tidak bisa tinggal terlalu lama malam ini, ada yang harus kulakukan nanti. Nanako tahu bahwa Charlie baru saja keluar dari pengasingan dan pasti masih banyak yang harus diurus, jadi dia mengangguk dan berkata, setelah kamu selesai makan, Charlie-kun, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Pak Tua tidak akan keberatan.